Oke, selamat datang lagi di Lembaga Papindo. Kali ini adalah video yang keempat. Video keempat ini adalah menceritakan bagaimana kita menemukan ide bisnis kita untuk jualan online. Ya, kadang-kadang teman-teman bingung ya, sebenarnya saya mau jualan apa sih? Tapi kadang-kadang teman-teman juga banyak yang udah punya ide bisnis, tapi takut ya bagaimana saya jualan online-nya di internet. Takut, nggak tahu caranya. Ayo, sekarang teman-teman, mari kita lihat video kita kali ini. Bagi teman-teman yang sudah ada punya produknya, nggak apa-apa, ikuti dulu video ini, terus ikuti, mana tahu ada lagi, timbul lagi, keluar lagi ide bisnis yang lebih bagus lagi. Oke, ayo teman-teman. Nah, kalau misalnya bagi teman-teman ya, biasanya saya sering berjumpa dengan ya teman-teman saya yang lain. Saya punya ide ya, bahwasanya dia ngomong saya punya ide bisnis yang banyak. Tapi kendala saya adalah saya nggak punya modal. Otomatis bisnis saya yang nggak bisa jalan gitu ya. Nah, itu adalah seseorang itu adalah pemikiran artinya yang konvensional, yang tradisional. Ya, pada zaman sekarang kalau kita misalnya udah menguasai internet marketing atau digital marketing, kita hanya perlu sedikit modal saja sudah bisa kita punya usaha. Contohnya, ya saya kasih contoh. Misalnya kalau misalnya bisnis tradisional, dia misalnya mau buka usaha. Mau buka usaha itu pasti punya modal yang besar. Pertama mau sewa ruko atau sewa rumah. Kemudian mau beli modalnya untuk usahanya, artinya mau stok barang. Misalnya kalau misalnya kita mau jual toko pakaian, misalnya dia mau sewa rukonya di pinggir jalan, ya, yang misalnya perlu misalnya 10 juta, 20 juta. Kemudian setelah rumah mau apa lagi? Misalnya mau stok baju lagi, bajunya yang baru-baru, yang mahal-mahal, stok baju lagi. Kemudian aksesoris lagi. Jadi paling tidak misalnya kita kalau misalnya mau usaha toko baju saja, itu paling tidak perlu modal yang normal atau standar, itu 100 juta. Betul nggak teman-teman? Tapi untuk zaman sekarang, kalau kita tahu untuk ilmu digital marketing atau ilmu internet marketing, nggak perlu punya modal yang banyak. Ya, ayo teman-teman, saya akan bahas lagi bagaimana kita menguasai bisnis ini hampir tanpa modal. Modalnya sedikit aja. Mau nggak teman-teman ketahui? Ayo. Nah, jadi teman-teman sering bilang, aduh, ayo tolonglah, saya kepingin. Memang dasarnya orang semuanya kepingin ya, kalau tanpa modal semuanya orang kepingin. Tapi ingat, ya, yang penting harus fokus, konsentrasi, belajar dan mau praktek. Kalau misalnya cuma mau aja hasilnya tapi actionnya nggak ada, ya sama doang. Ya, mau mengharapkan hasilnya tapi kerjanya nggak ada, ya sama aja dong, bohong ya. Ayo teman-teman, mari kita bahas lagi. Sekarang saya akan membahas lagi lebih banyak tentang otak pikiran. Ya, sebenarnya Tuhan itu menciptakan pikiran kita itu sudah luar biasa. Cuma kita nggak tahu menggunakannya. Jadi sekarang saya akan petakan, akan saya bongkar itu bahwasanya pikiran kita bagaimana kita menemukan ide kita melalui pikiran. Pikiran bawah sadar ataupun pikiran yang sadar kita ya. Oke, sekarang jawab dulu pertanyaan ini teman-teman semua. Siapkan pulpen, siapkan kertas, jawab pertanyaan ini. Ya, oke, siap? Kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Misalnya, bantuan apa yang sering orang lain minta kepada Anda? Misalnya orang lain, ya boleh aja dari keluarga, boleh aja dari teman-teman, yang sering minta tolong kepada kamu apa? Berarti kamu punya keahlian itu. Itu jawab pertanyaan pertama. Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Kalau ada, tuliskan di kertasnya. Apa itu bantuan yang sering orang minta? Oke? Sudah siap? Oke, kita maju lagi ke pertanyaan kedua. Pelatihan atau kursus apa yang pernah Anda ikuti? Misalnya, saya pernah belajar komputer, belajar bahasa Inggris, dan belajar menjahit, atau misalnya belajar pas bunga, belajar misalnya salon, dan sebagainya. Tulis saja, teman-teman semua. Jadi semakin banyak pelatihan berarti semakin banyak skill yang kita kuasai. Oke? Sudah tulis teman-teman? Oke, udah saya anggap aja udah ya. Tapi kalau memang terlalu cepat nanti boleh aja di pause ya, di pause
Ya, di stop dulu, nanti baru lanjut lagi ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Apa yang sering orang lain puji dari diri Anda? Nah, misalnya orang lain suka pujinya apa? Bagaimana? Misalnya kerja kamu bagus, kerja kamu rapi. Ya, apa yang sering orang puji? Misalnya kerja kamu tanggung jawab. Wah, itu bisa. Ya, itu bisa aja jadi kelebihan. Ya. Oke, udah tulis, udah jawab pertanyaan nomor 3. Kita lanjut ya. Nah, yang keempat, apa hal dari diri Anda yang bisa membuat teman-teman Anda kagum? Nah, jadi apa yang ada di kadang-kadang kita kan punya kelebihan, tapi kita nggak bisa melihat diri sendiri. Orang lain yang bisa menilai. Nah, misalnya yang bisa membuat teman-teman Anda kagum, misalnya Anda sangat setia kawan, artinya biarpun temannya itu kalau misalnya dia cerewet, artinya dia suka ngomel, suka gosip, tapi kita tetap setia, artinya orang puji pada kesabaran teman-teman semua. Oke, silakan dijawab. Ya, udah siap? Kita lanjut lagi ke pertanyaan kelima. Pencapaian apa yang pernah Anda peroleh? Nah, dari sini misalnya teman-teman waktu sekolah, ya, teman-teman misalnya pernah jadi juara kelas, misalnya juara olahraga, atau misalnya pernah lomba misalnya pernah juara menyanyi, membuat puisi dan sebagainya. Tuliskan aja pencapaian yang pernah teman-teman peroleh. Oke, udah siap? Oke, lanjut kita ya. Nah, kemudian yang keenam, skill apa yang pernah teman Anda minta Anda untuk ajarkan? Nah, misalnya keterampilan Anda, misalnya kadang-kadang kamu suka hobinya apa? Tuliskan hobinya, misalnya hobi kamu, misalnya suka kotak-katik handphone. Misalnya saya sukanya misalnya editing video, editing foto, boleh aja. Jadi kadang-kadang teman kamu banyak minta tolong, ini tolong editing, nah ini tolong misalnya handphonenya tolong diajarin. Nah, itu sudah merupakan artinya skill keterampilan yang Anda peroleh. Oke, silakan dijawab. Oke, udah siap? Oke, lanjut. Nah, kemudian yang ketujuh, apa kesulitan dalam hidup yang sudah Anda lalui? Nah, ini kita lagi masuk ke lebih mendalam lagi. Misalnya, kamu kesulitannya di dalam hidup ini yang sulit kamu lalui apa? Ayo, jangan bilang bahwasanya kamu nggak punya modal. Tadi kita udah bahas, modal itu yang kedua. Yang penting, yang pertama adalah pola pikir. Ya, kalau misalnya teman-teman masih lupa untuk yang video pertama tentang pola pikir, konsep pola pikir, itu mesti dirubah lagi ya. Jadi jangan misalnya pola pikirnya nggak punya modal, berarti semua ide-ide kamu itu nggak punya modal itu semuanya yang susah-susah sudah masuk. Tapi kalau misalnya pola pikir kamu yang positif, maka percayalah teman-teman, hawa positif akan semua masuk. Jadi modal yang kedua, yang pertama itu ada pola pikir. Oke, setuju teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, yang ke-8, apa hal berguna yang Anda ketahui tapi tidak diketahui oleh banyak orang? Misalnya Anda punya ilmu, misalnya contohnya saya kasih resep, misalnya resep leluhur, resep masakan. Misalnya saya punya resep, misalnya kakek saya, buyut saya masakannya enak sekali. Nah, kemudian resepnya ini kemudian saya coba, saya teskan ke teman-teman. Enak nggak masakannya ini? Nah, kalau misalnya punya resep demikian, resep rahasia dan resep berguna, gunakanlah resep demikian. Maka kuasailah. Pasti teman-teman, Anda pastikan senang dan Anda pasti bisa mendapat penghasilan. Silakan ditulis, pikir. Nah, bagi teman-teman, kalau misalnya terlalu cepat, boleh aja di stop ya video ini, baru lanjut lagi. Dijawab dulu ya teman-teman ya. Oke, yang ke-9, apa yang membuat Anda antusias atau semangat? Nah, misalnya teman-teman punya kerjaan ini, ya. Kadang-kadang kalau misalnya kerjanya yang pas dengan notnya hati kita, maka kita semangat kerjanya. Malahan kita misalnya semakin kerja, semakin lupa waktu, lupa makan, lupa mandi. Jangan bilang bahwa saya teman-teman suka main game. Kalau main game itu ya semuanya artinya rasa-rasanya membuangkan waktu. Kenapa? Main game itu apa yang bisa dihasilkan? Artinya membuang waktu kita. Apakah main game bisa dapat uang? Yang kita bisa dapat uang memang di dalam misalnya game itu ada uang, tapi bisa nggak dijual atau diuangkan? Ya, teman-teman kalau misalnya mau fokus ke dalam internet marketing, di digital marketing, ingat, kurangi main game. Karena kita kalau misalnya kita main game, otomatis fokus kita akan lari. Tapi balikkan lagi, apa yang membuat Anda antusias dan semangat?
Ya, cari dulu di dalam diri, tanya di dalam diri, pasti ada. Hobi saya misalnya, hobi saya suka apa? Itu dituangkan. Jadi semakin dikerjakan semakin semangat, semakin lupa waktu. Oke? Tapi kecuali jangan main game ya, itu teman-teman itu dilarang. Oke? Yang terakhir, dari bisnis-bisnis orang lain yang pernah Anda temui, apa yang sepertinya paling menarik? Nah, coba teman-teman, coba pergi ke jalan-jalan, atau coba ingat ada family, ya, ada teman-teman yang sudah sukses bisnisnya, tanya dialah, tanya mereka bisnisnya apakah bisa di-sharing, ya, sharing kenapa, bagaimana bisa sukses, tanya. Jadi kenapa? Kalau kita contek, ataupun kita tiru, ataupun kita amati dari orang sukses, maka percayalah teman-teman, pasti kita juga akan ikut sukses. Ya, jadi kalau kita contek pada orang salah, kita pasti salah. Tapi kalau kita contek pada orang sukses, maka percayalah teman-teman, pasti Anda akan sukses juga. Oke? Jadi demikian ya video kita kali ini. Ya, video kita kali ini bahwasanya kita tentang 10 pertanyaan ya. Oke, saya kasih tambah lagi ya, tambah bonus lagi supaya teman-teman bisa lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya ingat teman-teman, jangan asal menemukan sebuah ide sembarangan atau ikut-ikutan ide orang lain. Tapi semuanya hanya di dalam diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kebanyakan orang salah itu, kebanyakan orang yang tidak menguasai ilmu internet marketing, langsung buka toko online, langsung membuka website, maka percayalah teman-teman, otomatis akan gagal. Karena percayalah, 80% dari orang seperti itu, ya, langsung buka, ilmunya kurang kuasai, langsung jualan, otomatis akan percayalah, 80% akan gagal. Kenapa 80%? Karena 80% itu orang yang mencoba-coba aja, punya penghasilannya cuma sikit-sikitan, ya, kemudian income-nya, keluarganya kurang mampu, otomatis pasti akan tumbang. Tetapi kalau 20% dia punya modal yang banyak, dia punya keluarga yang mampu, otomatis dia akan mencoba terus. Jadi kalau teman-teman, kalau sudah bisa membeli, artinya dengan kartu prakerja, atau misalnya dengan yang lain teman-teman membeli program ini, dengan swadaya juga boleh. Ikuti polanya, ya, ikuti pola di dalam belajar internet marketing. Otomatis teman-teman lebih cepat sukses, lebih cepat berhasil di dalam mendapat penghasilan. Kalau teman-teman masih mau coba-coba, silakan aja. Pasti akan lama dan punya modal materi yang banyak untuk keluar. Oke? Contoh bisnis yang laris, contohnya Aru Pemetaan. Ingat, ini kesimpulan dari video ini, ya. Video ide bisnis ini sangat-sangat luar biasa sekali, ya. Kenapa luar biasa? Karena ini bisa memangkas, ya, bisa memangkas artinya alur kita. Pertama, temukan dulu ide bisnis. Kalau misalnya belum ketemu, jawab pertanyaan yang seperti tadi. Kalau misalnya masih lupa, silakan diulangi. Jawab satu persatu sampai habis, jawab 10-nya ya. Kemudian setelah itu survei lapangannya. Survei lapangan artinya kalau misalnya ada bisnis-bisnis yang saya suka, saya survei dulu. Saya amati dulu, saya tiru dulu. Ya, kemudian target pasarnya misalnya saya mau jualan apa? Ya, misalnya saya mau jualan resep makanan, misalnya saya punya masakan ini. Nah, berarti kita mau survei ke tempat-tempat rumah makan, ya, tempat-tempat yang laris manis. Kenapa dia bisa laris manis, kenapa kita enggak? Amati, tiru, dan kemudian Anda pasti praktekkan, pasti akan sukses. Oke? Cukup sekian, sampai di sini video kita kali ini. Sekian, kita akan sambung lagi ke video berikutnya. Terima kasih.